Halo, kembali lagi dengan saya Sinta Wangka dalam Corona Project Part 2 pada mata kuliah program linear. Pada kesempatan ini, saya akan menyelesaikan sebuah permasalahan program linear dengan menggunakan metode 2 fase. Saya juga akan melakukan analisis sensitivitas pada permasalahan program linear. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih metode 2 fase itu. Nah, metode 2 fase adalah cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan program linear yang memiliki variabel lebih dari 2. Pada dasarnya, metode 2 fase sama dengan metode Big M yang juga digunakan untuk menyelesaikan persoalan program linear yang memiliki bentuk yang tidak standar. Dalam menyelesaikan metode 2 fase, ada 3 prosedur yang harus kita gunakan, yaitu yang pertama, inisialisasi, yang kedua fase 1, dan yang ketiga fase 2. Inisialisasi adalah menambahkan variabel-variabel artifisial pada fungsi kendala yang memiliki bentuk tidak standar. Variabel artifisial ini ditambahkan pada fungsi yang batasannya memiliki tanda pangkat 3. Hal ini digunakan agar dapat mencari solusi basic feasible awal. Sedangkan fase 1 digunakan untuk mencari basic awal. Pada fase 1 memiliki langkah-langkah di mana tujuannya adalah meminimalkan variabel artifisial. Sedangkan fase 2 digunakan untuk mencari solusi optimum permasalahan real. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal. Di sini di contoh soal bisa teman-teman lihat dan teman-teman pahami. Oke, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Pada penyelesaian ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memodelkan permasalahannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan meminimumkan Z sama dengan 20.000 X1 tambah 30.000 X2 dengan fungsi kendala 5X1 tambah 20X2 lebih besar sama dengan 60 dan seterusnya, di mana X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita akan mengubahnya ke bentuk standar. Jadi bentuk standarnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah, sekarang kita masuk pada fase 1, yaitu membentuk tabel simplex awal, di mana kita tentukan dulu nilai R1, R2, dan seterusnya. Ini dibentuk berdasarkan constraint atau kendala 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kita bentuk dulu nilai fase 1 dengan cara menjumlahkan semua artificial variable atau variabel buatannya dengan rumus umum R sama dengan sigma RI, di mana I sama dengan 1, 2, dan 3. Lalu, R tersebut jika dijumlahkan akan menjadi seperti ini. Jadi, hasil R-nya seperti ini. Setelah itu, kita akan memperoleh tabel simplex awalnya. Jadi tabel simplex awalnya seperti ini. Berdasarkan R yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi kita membentuk tabel simplex awal berdasarkan nilai R yang sudah kita dapatkan tadi. Selanjutnya kita masuk pada iterasi 1. Pada iterasi 1, langkah pertama, kita menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Menentukan kolom kunci dengan kita harus menentukan nilai positif terbesar dari elemen-elemen R ini, sehingga dapat kita tentukan X2 ini menjadi kolom kunci. Dan selanjutnya kita akan menentukan baris kunci dengan menentukan rasio nilai kanan dengan elemen-elemen pada kolom kunci, yaitu 130,
dibagi 29, hasilnya 4,48. Begitu seterusnya kita lakukan pada angka-angka yang lain. Selanjutnya langkah kedua, menentukan baris kunci baru dengan rumus baris baru X2 sama dengan baris lama R1 dibagi 20. Nah, 20 ini adalah elemen kuncinya, yaitu perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci. Sekarang, setelah kita membagi, hasilnya menjadi seperti ini. Oke, kita masuk pada langkah ketiga, yaitu komputasi baris Gauss-Jordan. Setelah kita melakukan perhitungan tadi, maka kita peroleh seperti ini. Ini tadi baris kunci yang tadi sudah berganti menjadi X2. Yang awalnya adalah X1, ini sudah berganti menjadi X2. Lalu kita lihat, apakah ini sudah optimum atau belum? Nah, ternyata ini masih belum optimum karena masih ada nilai yang positif pada baris R. Karena ini masih belum optimum, maka kita akan lanjut pada iterasi 2 fase 1. Pada iterasi 2 ini, langkah pertama sama dengan pada iterasi 1, yaitu kita menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Kita akan tentukan positif terbesar. Jadi seperti ini. Kemudian setelah itu, kita tentukan baris kunci baru dengan cara seperti tadi, seperti pada iterasi 1 fase 1. Lalu kita lakukan perhitungan dengan menggunakan komputasi Gauss-Jordan. Setelah kita melakukan perhitungan dan mendapatkan hasilnya seperti ini, kita lihat lagi. Di sini R3 sudah bertukar menjadi X1. Kita lihat apakah ini sudah optimum atau belum. Dan ternyata ini masih belum optimum, teman-teman. Di sini masih ada nilai yang positif, yaitu pada kolom S3 dan S1. Karena ini masih belum optimum, maka kita lanjut lagi pada iterasi 3 fase 1. Nah, kita tentukan sama dengan pada iterasi 2 dan iterasi 1. Kita tentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kuncinya. Dan kita tentukan baris kuncinya seperti ini. Sama dengan pada iterasi 1 dan iterasi 2 tadi. Dan langkah selanjutnya yang ketiga yaitu kita menentukan komputasi baris Gauss-Jordan, di mana komputasi ini dilakukan ke semua baris kecuali pada baris baru yang kita peroleh pada langkah 2. Setelah kita melakukan perhitungan, kita lihat lagi apakah ini sudah optimum atau belum. Dan ternyata ini sudah optimum karena sudah tidak ada lagi nilai yang positif. Dan jika sudah, kita masuk pada fase 2. Berdasarkan tabel optimum fase 1 diperoleh X1 sama dengan 18/5, X2 sama dengan 21/10, di mana variabel X1, X2 berfungsi sebagai variabel dasar. Nah, kemudian di sini kolom R1, R2, dan R3 tidak digunakan pada fase 2 ini. Jadi, kita akan mengabaikan R1, R2, dan R3. Berdasarkan tabel optimum fase 1 dapat ditentukan kita akan meminimumkan Z sama dengan 20.000 X1 tambah 30.000 X2. Jadi di sini X1 kurang 1/25 X1 kurang 1/5 S2 sama dengan 18/5, dan seterusnya seperti ini.
Dan selanjutnya kita akan mensubstitusikan X1 dan X2 pada fungsi objektif yang kemudian digunakan pada fase 2. Jadi seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah, kita masuk pada tabel simplex iterasi 2. Ini berdasarkan tabel optimum tadi dengan mengabaikan R1, R2, dan R3. Berdasarkan tabel optimum fase 1 dengan menghilangkan kolom R1, R2, R3. Kalau kita lihat dari elemen-elemen Z itu, ternyata sudah semua 0 dan negatif. Nah, itu artinya bahwa tabel ini sudah optimum. Jadi, langkah kita sudah selesai pada fase ini. Pada metode 2 fase ini, kita sudah mendapatkan nilainya di bawah ini. Z sama dengan 135.000 dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk pada analisis sensitivitas atau sensitivity analysis. Analisis sensitivitas disebut juga dengan analisis pasca optimum, sebab analisis sensitivitas dilakukan setelah solusi optimum diperoleh. Analisis sensitivitas secara umum memanfaatkan kaidah-kaidah primal dual metode simplex. Tujuan dari analisis sensitivitas ini adalah untuk mengurangi dan menghindari perhitungan ulang jika terjadi perubahan koefisien pada model yang telah optimal. Nah, di sini kita akan menentukan analisis sensitivitas terhadap suatu permasalahan program linear yang merupakan variabel dasar. Jadi di situ ada permasalahan program linearnya, bisa teman-teman lihat. Oke. Bisa teman-teman lihat dan teman-teman pahami. Jadi ini adalah tabel optimum. Nah, jika nilai koefisien C1 sama dengan 400 dan C2 sama dengan 200 mengalami kenaikan atau penurunan pada nilai tertentu, maka nilai optimum berpeluang akan mengalami perubahan. Oleh karena itu, rentang perubahan nilai koefisien perlu dianalisis sehingga nilai optimum tetap dan tidak berubah. Kita masuk yang pertama, yaitu rentang perubahan koefisien variabel dasar Y, C2. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu apa yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah CD sama dengan C2 C1 sama dengan C2 dan C1-nya yaitu 400. Ini yang mau kita tentukan berapa sih perubahannya, yaitu Y3 tau sama dengan matriks 3/2 dan min 1/2, dan CJ yaitu koefisien S1 sama dengan C3 sama dengan 0. Nah, CJ ini adalah koefisien dari C1 ataupun C3 yang bernilai 0, sehingga C3 tau dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu C3 tau sama dengan C2 dan 400 dikali dengan matriks 3/2 dan min 1/2. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, karena syarat tabel tetap optimum adalah C3 tau lebih dari sama dengan 0, maka C2 lebih dari sama dengan 400/3. Nah, selanjutnya di sini kita lihat pada langkah yang berikutnya. Di sini kita akan melakukan pemisalan. Misalnya, nilai C2 dinaikkan dari 200 menjadi 300. Jadi, nilai koefisien S2 dan S1-nya
menjadi seperti ini. C3 tau kali 300, 400 kali matriks 3/2 dan min 1/2. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, diperoleh S1 dan S2 bernilai positif menunjukkan tabel optimum tidak berubah. Selain itu, nilai X dan Y tetap 40 dan 60. Sedangkan perubahan besarnya nilai Z hanya terjadi akibat perubahan koefisien C2 yang sebelumnya bernilai 200 dinaikkan menjadi 300. Nilai fungsi objektif berubah menjadi Z sama dengan 400 dikali 40 tambah 300 dikali 60. Hasilnya menjadi 34.000. Nah, sekarang yang kedua kita akan menentukan rentang perubahan koefisien variabel dasar X C1. Jadi langkahnya sama seperti yang pertama tadi. Kita lihat. Jadi di sini C3 tau sama dengan 200 dan seterusnya. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, karena syarat tabel tetap optimum apabila C3 tau lebih dari sama dengan 0, maka C1 harus kurang dari sama dengan 600 dan C4 tau sama dengan 200 dan C1 dikali dengan min 1/2 dan 1/2. Jadi kita akan mencari nilai dari C1 nya ini. Jadi dia seperti ini, teman-teman lihat. Nah, karena C4 tau lebih dari sama dengan 0, maka C1 harus lebih dari sama dengan 200. Nah, berdasarkan kedua interval di atas, dapat diketahui bahwa perubahan nilai C1 yang dapat ditolerir agar tabel tetap optimum adalah 200 lebih dari C1 dan 600. Oke teman-teman, demikian video kali ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyelesaian saya dan pembahasan saya. Saya harap teman-teman dapat memakluminya, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.